berjumpa lagi dalam acara Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Giovanna Samantala Burlawa, Pendeta Jemaat Pelita Kasih Sanata, secara khusus melayani di Postelkes Maranatha 10. Mari bersama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mensyukuri untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan, nafas kehidupan yang terus Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Kini kami mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami senantiasa ditolong untuk hidup di dalam kebenaran kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat yang menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Sebenarnya kata Pentakosta itu berasal dari Pentekoste, yang artinya adalah hari ke-50, yang biasanya merupakan hari perayaan panen gandum. Dan di hari Pentakosta, orang-orang akan menyerahkan hasil panen sebagai persembahan mereka. Jadi bagi agama Yahudi, hari raya Pentakosta juga disebut sebagai hari raya ucapan syukur hasil panen. Nah, barulah di kemudian hari dalam Kisah Para Rasul pasal 2 mengisahkan di hari raya Pentakosta itu bertepatan juga sebagai hari turunnya Roh Kudus. Pendengar yang terkasih, konteksnya saat itu di Yerusalem sedang dalam kondisi yang ramai dan banyak orang karena mereka sedang merayakan hari raya panen. Tapi kemudian di dalam ayatnya yang pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi dikatakan ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi dalam konteks yang ramai di Yerusalem. Lalu di satu rumah, di pintu yang terkunci, tiba-tiba terjadi sesuatu yang dahsyat. Kita lihat ayatnya yang kedua, dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Maksudnya adalah dikatakan hal ini dipahami bahwa turunnya Roh Kudus yang dahsyat itu sebagai peristiwa roh yang menggerakkan dan dinamis. Jadi dikatakan tiupan angin, dipahami bahwa roh itu turun, menggerakkan, dan sifatnya dinamis. Kemudian ayatnya yang ketiga, ada lidah-lidah seperti nyala api. Itu hinggap atau turun pada masing-masing orang saat itu. Ini dimaksudkan bahwa pencurahan Roh Kudus itu bersifat personal. Jadi karunia-karunia yang ada pada masing-masing orang yang menerima karunia Roh itu berbeda dan sangat personal serta sifatnya pribadi. Terakhir dalam ayatnya yang keempat dikatakan setelah Roh itu turun bagi masing-masing orang saat itu, yang terjadi adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu. Dan kemudian orang yang mendengarnya, mereka masing-masing mengerti dan memahami apa yang diucapkan, apa yang disampaikan kepada orang banyak itu. Pendengar yang terkasih, sahabat GPIB, peristiwa pencurahan Roh Kudus membawa sebuah pengharapan bahwa Roh Kudus itu turun dan hingga
juga mengubah kehidupan, tidak saja bagi para murid dan pengikut Yesus pada saat itu, tetapi bagi saya dan kita sekalian, bahwa segala ketakutan, segala kecemasan, segala kekecewaan, segala kelemahan itu diubahkan menjadi sesuatu yang menguatkan dan juga membawa keberanian untuk kita tampil memberitakan Injil Kristus. Sehingga marilah kita memahami bahwa dengan Roh Kudus Allah menggunakan tiap-tiap orang untuk dapat bekerja berdasarkan karunia dan panggilan. Dengan hikmat dan kuasa dari Allah, kita dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Selamat hari Minggu Pentakosta. Selamat berkarya dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang kami sapa di dalam Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan kini mengaruniakan bagi kami kuasa Roh Kudus yang menolong kami untuk tetap percaya kepada Kristus dan menolong kami untuk dapat kuat, berani melaksanakan panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami kembali disapa dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami untuk kami melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tolong kami masing-masing di dalam setiap usaha, pekerjaan, tanggung jawab, bahkan karya pelayanan yang akan kami kerjakan di hari ini, sehingga apa yang kami lakukan dan kerjakan semua boleh berkenan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap umat di tengah kehidupan mereka masing-masing, di tengah pergumulan yang sedang dihadapi dengan segala kondisi yang mereka alami. Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan dan menjadi pengharapan bagi setiap kami yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat dimanapun berada. Biarlah keberadaan kami para pelayan-Mu senantiasa dipakai dalam tugas pemberitaan Injil, membawa kabar baik, kabar sukacita bagi setiap kehidupan jemaat yang kami layani. Terima kasih ya Tuhan, ini syukur dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian morning walk kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat GPIB dimanapun saudara berada, salam manis dalam kasih Tuhan untuk seluruh sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Marpai, Pendeta Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kalampising di Kalimantan Utara. Sahabat GPIB, saat ini kami Majelis Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kalampising, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami untuk mengadakan pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang berproses. Terima kasih atas semua bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan wujud ikatan kasih di dalam Tuhan. Melalui bantuan dana yang sudah diberikan itu, kami dapat bergerak maju secara bertahap. Dan saat ini kami masih membutuhkan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk proses penyelesaian
merangka struktur bangunan sampai ke atap, dan juga untuk membayar upah tukang serta memenuhi perlengkapan pengadaan dan fasilitas ruang gereja, dan juga dana yang kami perlukan untuk merehab pastori pendeta jemaat yang saat ini sudah memiliki banyak kerusakan. Boleh dikatakan sudah tidak layak untuk dihuni. Saat ini kami sedang membutuhkan dana 650 juta, dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer ke rekening panitia pembangunan yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Uluran tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sahabat GPIB dimanapun berada, sangat kami harapkan dan sangat kami butuhkan. Harapan kami, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senantiasa diberkati dalam kehidupan, pekerjaan, dan senantiasa dimampukan Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian.